Assalamualaikum teman-teman. Saya harus mengucapkan Innalillahi wa wainnailaihi Roji'un. Kenapa? Karena hari ini tanggal 21 Juli tadi pagi, sahabat saya, mantan pilot merpati, dan tadi pagi dia terbang dari Surabaya. Setelah sekian menit heart attack, dan pesawatnya RTB kembali ke Surabaya dan tidak tertolong lagi. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan turut berduka cita pada sahabat saya. Dan kebetulan sekali beberapa bulan yang lalu saya pernah membuat sebuah video di kokpit pada saat saya masih aktif tentang kejadian apabila seorang pilot terjadi heart attack, apa yang harus dilakukan oleh the other pilots, dalam hal ini adalah co-pilot. Seperti apa? Anda bisa saksikan di video yang saat ini. Terima kasih. Coba. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang incapacity. Apakah itu incapacity? Incapacity adalah salah satu dari kedua pilot, baik captain maupun co-pilot, terjadi heart attack atau serangan jantung. Maka bagi pilot yang terbang, seperti apa yang akan dilakukannya? Mari kita bicarakan. Pertama, pada saat terjadi, katakanlah sang kapten mendapatkan musibah kena heart attack, lalu tentunya sang co-pilot membutuhkan bantuan. Apa yang akan dilakukan oleh co-pilotnya? Dia akan memanggil cabin atau flight attendant cabin 1, come to the cockpit. Pada saat cabin 1 masuk ke cockpit, dia akan melakukan atau sudah di briefing oleh co-pilotnya bahwa captain incapacity. Apa yang akan dilakukan? Pertama, dia lakukan pasang seatbelt dan harness. Karena seatbelt sudah ada, tapi harness mungkin belum dipasang. Pada saat harness sudah dipasang, bangku dimundurkan seperti ini, lalu di lock supaya harnessnya ini betul-betul ngelock. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti suatu saat terjadi bumpy, guncangan, turbulence, sang pilotnya itu mungkin jatuh seperti ini, akan mengganggu, dan si cabinnya akan memberitahukan kepada penumpang apakah ada pilot yang punya rating sama seperti pesawat yang diterbangi ini. Satu, atau yang kedua, terserah pilot apa saja, supaya untuk membantu sang co-pilot menerbangi pesawat ini. Membantu apa? Misalnya bantu baca checklist atau membantu hal-hal yang lain, dan juga mencari siapa tahu ada seorang dokter, yang mana dokter ini mungkin bisa membantu menangani sang pasiennya. Semuanya katakanlah tidak ada, it's okay. Sang co-pilot akan terbang sendiri karena kita sudah di-train atau well-trained about incapacity. Contohnya, sang co-pilot atau sang pilot yang masih sehat akan kontak ke tower atau ke menara pengawas, mengatakan bahwa terjadi sesuatu, minta first priority. Dalam hal ini, supaya dia akan cepat landing. Kalau pesawat ini baru berangkat, sudah otomatis pesawat akan return to base, kembali ke tempat pemberangkatan. Kalau seandainya sudah terlalu jauh, sudah masuk PNR atau point no return, terpaksa harus masuk ke destination. Tetap itu juga minta first priority dengan cara menyebutkan Mayday, Mayday, Mayday. Sebutkan flight numbernya, destination-nya, posisinya di mana, minta first priority karena our captain atau our co-pilot heart attack, something like that. Satu hal tambahan lagi, pada saat co-pilot kontak dengan perusahaan atau kontak dengan ATC, dia akan mengatakan bahwa kami membutuhkan ambulans satu untuk jaga-jaga, siapa tahu sang kaptennya ini
masih hidup atau masih bisa ditolong. Yang kedua, co-pilot mengatakan kepada ATC atau pada operation untuk menyiapkan satu pushback car, sehingga pada saat vacated runway atau keluar dari landasan, pesawat bisa ditarik menuju ke apron. Tapi alhamdulillah ternyata pesawat bisa dibawa menuju ke apron, dan kalau saja seandainya sang kaptennya masih hidup, mungkin bisa diselamatkan. Namun apa boleh buat, nasib manusia siapa yang tahu. Semoga untuk di lain waktu tidak akan ada lagi hal-hal yang seperti ini, dan kita harapkan semuanya sehat walafiat dan sempurna. Sekian, terima kasih. Pilot mendisconnect autopilot supaya handlingnya atau flight controlnya diambil alih oleh sang pilot yang satunya lagi. Kalau memang si captainnya yang incapacity dia terbang pada saat sebelumnya, maka harus disconnect autopilotnya 40 detik agar handlingnya atau kontrolnya bisa diambil alih oleh sang co-pilot. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah membuat penerbangan ini stabilize sebelum waktunya, dengan kata lain earlier stabilize, supaya tidak terlalu repot. Karena apa? Karena sang co-pilot terbang sendiri dalam hal ini. Lebih repot dibandingkan kalau terbang berdua. Jadi dibuat sedemikian rupa supaya penerbangan ini siap untuk mendarat dalam kondisi yang katakanlah emergency. Setelah landing, sang co-pilot itu hanya diperbolehkan keluar dari runway, masuk ke dalam taxiway, that's all. Setelah itu berhenti, supaya jangan mengganggu traffic yang di belakang akan mendarat atau yang juga mau take off. Cukup mendaratkan pesawat ini sampai keluar dari runway. Baik, itu saja keterangan dari saya, semoga bermanfaat dan Anda tidak perlu khawatir karena kedua pilot kami atau kita itu sudah well trained untuk terbang sendiri, tapi dalam keadaan emergency only. Baik, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum. Yes. Terakhir saya ingin mengatakan terima kasih kepada Anda co-pilot yang telah berhasil mendaratkan pesawat tiba di Surabaya dengan selamat.